Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين. قال النبي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Qul attakhaztum indallahi ahdan fala yukhlifullahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka berkata, kata orang Yahudi, lan tamassana naru, api tidak akan menyentuh kepada kami, illa ayyaman ma'duda, kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, katakanlah, attakhaztum indallahi ahda, katakanlah, apakah kamu telah mengambil janji di sisi Allah? Fala yukhlifallahu ahdahu, maka tidak akan Allah mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kamu mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu mengetahui? Yaqulu ta'ala ikhbaran 'anil yahudi fima naqaluhu wa da'awhu li anfusihim min annahum lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'dudah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ikhbaran, al-kadanya memberitakan, anil Yahudi, daripada orang Yahudi, tentang orang Yahudi, fima naqaluhu, pada apa yang mereka kutip, wa da'awhu, dan apa yang mereka dakwakan, li anfusihim, bagi diri-diri mereka, min annahum, daripada bahwasanya mereka katanya, lang tamassana nar, tidak akan disentuh oleh api neraka, kata mereka gitu, illa, kecuali ayyaman ma'dudah, cuma beberapa hari saja. Summa yunjawna minha, kemudian mereka diselamatkan dari api neraka. Faraddallahu alaihim dzalika biqauli qul attakhaztum indallahi ahda, lalu Allah bantah mereka demikian itu dengan firman-Nya, qul, katakanlah, attakhaztum indallahi ahda, apakah kamu telah mengikat janji di sisi Allah? Ai bidzalika, maksudnya dengan demikian itu, fa in kana qad waqa'a ahdun fala yukhlifu ahdahu, maka jika ada sungguh telah terjadi perjanjian, maka Allah tidak akan mengingkari akan janjinya. Walakin hadza ma jara wala kana, akan tapi ini apa yang telah berjalan dan tidak ada itu. Ini apa yang berjalan dan tidak ada itu, artinya mereka membuat-buat. Walihadza ata bi'am alati bimakna bal, ay bal taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamuna minal kadhibi wal iftira' alaihi. Oleh karena ini datang ia dengan lafaz am yang dengan makna bal, ay bal taquluna, bahkan kamu mengatakan Allah, atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu enggak tahu, minal kazibi, itu adalah di antara kebohongan,
wal iftira'i alai, dan membuat-buat. Jadi kalau ini mah ya kenapa kebohongan dan membuat-buat? Kenapa? Sengaja. Ya sengaja. Dia berbuat dusta, berbuat bohong. Katanya dia enggak bakalan kesentuh api neraka. Ya, dia enggak bakalan kesentuh api neraka kecuali hanya sebentar saja. Iya. Sebentar doang saya mah. Sebentar juga. Sebentar sono, sebentar sini. Qala Muhammad bin Ishaq an Sayyid bin Sulaiman an Mujahidin an Imran Abbasin an Ibni Abbasin annal Yahuda kanu yaquluna. Berkata oleh Muhammad bin Ishaq dari Sayyid bin Sulaiman dari Mujahid dari Ibni Abbas bahwa orang Yahudi pernah berkata, hadhihi dunya sab'atu alafi sanatin. Ini dunia ada 7.000 tahun. Wa innama nu'adzabu bikulli alfi sanatin yauman finnari. Hanya saja kita disiksa dengan setiap 1.000 tahun finnari, di api neraka. Wa innama iya sab'atu ayamin ma'ludatin, dan hanya saja dia itu ada 7 hari yang berbilang-bilang. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah, dan mereka berkata kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ila qaulihi, sampai perkara firman-Nya khaliduna, kekal. Summa rawahu an Muhammadin an Sa'idin au Ikrimata an Ibni Abbasin binahwi. Kemudian ia meriwayatkan akan dia daripada Muhammad dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibni Abbas dengan seumpamanya. Wa qala al-Awfi an Ibni Abbasin wa qawlu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Dan berkata oleh al-Awfi dari Ibni Abbas, wa qawlu, dan mereka berkata lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Api neraka enggak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja, kata orang Yahudi. Al-Yahudu qalu la tamassana naru illa arba'ina lailatan. Kata orang Yahudi, api enggak akan menyentuh kami kecuali 40 malam. 40 malam. Ini kata orang Yahudi. Wa qala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak, qala Ibnu Abbas, berkata oleh Ibnu Abbas, za'amatil yahudu annahum wajadu fit Taurati maktuban anna ma baina tarafai jahannama masiratu arba'ina sanatan ila ayantahu ila syajaratiz zaqqum. Za'amatil yahudu, orang Yahudi menyangka. Ini kalau seorang penulis menggunakan kata za'ama, itu berarti apa yang dikatakan bohong. Apa yang dikatakan enggak benar itu. Kalau pakai za'ama. Ya, mengandung kesalahan. Berkata menyangka oleh orang Yahudi annahum, bahwasanya mereka wajalu telah mendapati fi Taurati, dalam Taurat maktuban tertulis annama baina tarafai jahannama, bahwa apa-apa yang ada di dua tepi neraka jahanam masiratu arba'ina sanatan, perjalanan 40 tahun. Ila ayan tahu, sampai hingga bahwa sampai mereka ila syajaratiz zakum, pohon zakum, pohon duri. Ya, nanti di neraka itu ada namanya pohon zakum, pohon duri, terbuat dari api neraka. Allati hiya nabitatun fi asli jahim, yang pohon zakum itu tumbuh di dasar neraka jahim. Nauzubillah wal iyazubillah, ya.
Mudah-mudahan ya Allah kita jangan masuk neraka ya. Ya, ya, ya Allah. Ya. Biar di surga di emper surga enggak apa-apa, asal jangan masuk neraka aja. Enggak apa-apa di samping surga. Wa qala a'da'ullah, dan berkata musuh-musuh Allah, innama nu'azzabu hatta nantahiya ila syajaratiz zakum fatu'azim fatazhabu jahannamu wa ta'aliku. Fadzalika qaulu ta'ala wa qaulu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Berkata oleh musuh-musuh Allah, hanya saja kami disiksa sehingga sampai ke pohon zakum, lalu pergilah jahanam itu dan binasa. Kata mereka begitu. Maka demikian itu firman Allah Ta'ala, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, orang Yahudi, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Jadi dibilang pergi neraka jahanam setelah itu dan binasa. Ini kan namanya perkataan yang membuat-buat, bohong. Wa qala Abdul Razzaq, berkata oleh Abdul Razzaq an Ma'marin dari Ma'mar an Qatadah dari Qatadah, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, api enggak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Ini banyak ulama menafsirkan ayat ini gitu ya. Yakni al-ayyam allati abadna fi al-ijla, menghendaki ia akan hari-hari yang kami sembah padanya akan anak sapi. Jadi diseksa lantaran itu. Apa diseksa? Ya, ini maksudnya hari-hari, beberapa hari, maksudnya hari yang kami sembah padanya selama menyembah sapi. Ini banyak ulama memberikan penafsiran. Kalau ulama yang berkompeten, ya bahasa kampusnya begitu ya, yang ahlinya menafsirkan boleh. Kalau kita bukan ahlinya enggak boleh. Pernah saya katakan, tafsir kalau Al-Quran niscaya benar. Kalau tafsir, ya tafsir birra'yi tentunya, itu mengandung kesalahan. Tapi ingat, salahnya mereka itu bukan seperti kita. Kenapa? Karena beliau itu ahli mujtahid. Jadi sudah pandai, sudah bisa. Salahnya benar. Ya, kalau benar pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu. Jadi masih tetap benar. Salah juga masih tetap benar. Gitu. Tapi kalau orang bodoh memberikan pendapat, kalau benarnya masih kebenaran. Salah apalagi dosanya gede. Jadi omongan saya jangan salah paham tuh. Tafsir mengandung kesalahan, biar ngerti. Ya. Dan itu ya itu adalah perkataan para mufassir, para ahli-ahli tafsir begitu kayak. Memang begitu ya. Jadi mengandung salah, salahnya benar, bukan kayak kita. Kalau kita benernya aja, ya kebenaran itu, salahnya bahaya. Jadi kalau orang bodoh berpendapat lalu salah, dosanya besar. Kenapa? Kalau bukan ahlinya jangan ngomong. Begitu. Kalau bukan ahlinya jangan ngomong. Jadi gimana? Diam aja, dengerin. Jangan ngomong. Enggak boleh bicara ahlinya. Bukan ahlinya. Karena ada kadang begitu, walaupun gua kagak ngerti ya. Gua paham katanya.
Walaupun gue ngerti, gue paham. Paham dari mana? Iya. Jadi tafsir itu ada yang mana bil ma'sur. Bil ma'sur insyaallah dia ya lurus aja. Kenapa? Ditafsirkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an ditafsirkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an ditafsirkan oleh Al-Hadis. Nanti hadisnya disaring lagi. Hadisnya yang mana? Ya, hadisnya yang mutawatir, ya. Paling kagak hadisnya ahad tapi nilainya sahih. Begitu, ya. Ada yang pendapat begitu, tapi yang kuat adalah hadisnya mutawatir. Mutawatir itu kuat kedudukannya, sangat kuat. Kenapa? Karena dia qat'il urut, qat'il subut. Ya, qat'il urut dia kuat. Ini bahasa ilmuwan ya, jadi kuat. Nah, ada namanya tafsir yang kedua, tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Itu menafsirkan dengan apa? Dengan akal. Ini ada dua pendapat, ada yang bolehin, ada yang kagain. Yang bolehin, ini mayoritas ulama bolehin, ulama kita bolehin. Ulama kita boleh ini termasuk bir-ra'yi ini. Iya. Ini termasuk bir-ra'yi ini yang kita baca ini. Dengan syarat-syarat, memenuhi syarat fan ilmu. Iya, macam-macam tuh fan ilmu harus dimiliki itu. Ya, ada yang mengatakan enggak boleh. Nah, kemudian ada tafsir itu ya. Di situ ada tafsir bir-ra'yi yang dilarang oleh para ulama. Kemudian ada tafsir bil isyari. Ini tafsir para sufi. Ini juga para ulama ada bolehin, ada enggak bolehin. Mayoritas ulama membolehkan. Ahlus sunnah wal jamaah membolehkan. Nah, dia tafsir bil ra'yi, bil isyari. Tafsir bil isyari. Kalau dia mengatakan ini tafsirnya begini karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wal maknal isyari kadza wa kadza kadza wa kadza, ini dibolehin. Tapi kalau dia bilang tafsirnya begini, dia tolak tafsir yang secara bil maksur, ini haram. Ini disebut dengan tafsir batin nih. Gitu. Kirain kita tafsir sama semua gitu ya. Beda-beda. Beda-beda. Masya Allah. Kalau sekarang ada lagi namanya tafsir tahlili, tafsir maudhu'i. Kalau saya enggak mau masuk ke wilayah itu. Ya. Kalau saya cuma 3 aja, ya, itu tafsir bil ma'sur, tafsir bil ra'yi, tafsir isyari. Kadang kita menyalahkan, oh kok begitu pendapatnya? Emang begitu tuh, ahli-ahli tafsir tuh begitu. Kalau kita banyak baca, saya tahu ini setelah saya menulis Ulumul Quran, baru saya paham. Oh rupanya begini, masya Allah. Baru kita paham. Allahu Akbar. Jadi kemarin saya nulis Ulumul Quran sebanyak 600 halaman, ya, bahasa Arab. Ternyata di situ, masya Allah luar biasa, dalam sekali. Jadi ternyata para ahli tafsir tidak ada seorang mufassir sebelum menafsirkan enggak punya kitab. Rata-rata semuanya punya kitab. Setelah udah nulis kitab yang lain, baru menulis kitab tafsir. Jadi ilmunya udah banyak semua. Jadi jangan kita mencela ya ulama tafsir apalagi yang hebat, jangan. Beda pendapat dalam satu hal itulah seorang ilmuwan. Kenapa begitu? Karena ijtihad, setiap ijtihad, produk-produk ijtihad pasti mengalami perbedaan. Itu satu keniscayaan
Perbedaan itu adalah sepakat kita untuk bersepakat. Iya, perbedaan itu. Enggak ada yang namanya sama. Fikih itu adalah produk ijtihad. Jadi ketika ada orang berbeda, jangan kita marah gitu ya. Itu mazhabnya Hanafi, jangan deketin. Enggak boleh kayak begitu. Itu mazhabnya Maliki, jangan deketin. Itu orang yang pada belajar di mana? Said Muhammad Al-Maliki itu mazhabnya Maliki, tapi orang Indonesia banyak nyantri di sana. Kenapa kok boleh? Ya enggak apa-apa, sama-sama saudara. Ketika pulang ke sini, ya mazhabnya Syafi'i. Emang boleh? Ya boleh banget. Asal jangan dibawa-bawa yang di sana kemarin gitu. Di Maroko itu mazhabnya Maliki. Ustaz Abdul Somad itu belajarnya mazhabnya Maliki, tapi pulang ke sini mazhabnya Syafi'i. Kenapa begitu? Iya enggak apa-apa. Maliki saudara kita. Gitu. Itulah orang hebat seperti itu. Jangan tuh mazhabnya ini beda, jangan deketin. Jadi semakin ilmu kita tinggi, semakin kita bijaksana gitu. Saya alami itu dulu masih ngaji di sini, ya di sini doang, kan main dah, dikit-dikit haram, dikit-dikit pindah, tambah lagi, ya nggak pindah, tambah lagi ke Buaya, lebih lunakan lagi, kuliah lagi, lebih lunakan lagi. Memang benar, semakin tambah ilmu, semakin ya bijaksana. Dan ketahuilah, ya di atas kita masih ada lagi yang lebih pintar. Fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas setiap orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Jadi jangan merasa kita paling hebat. Oh, ternyata beliau itu pintar. Masya Allah. Kan muridnya kagak ada. Enggak mesti orang yang kagak ada muridnya enggak pintar ya. Boleh jadi beliau itu adalah wali mastur, wali yang tertutup. Karena wali ada dua, ada yang masyhur, ada yang mastur. Seperti ini Pak, ini saya senang menceritakan tentang ini. Ini ada kejadian aneh yang luar biasa. Jamaah saya, murid saya. Artinya kita enggak boleh mencela orang di bawah. Semalam saya mengadakan pengajian. Malam minggu saya punya giliran tuh habis maghrib di sana, di tempatnya masjidnya Pak Susanto, ketuanya beliau, masjid orang situ. Itu ada orang yang rajin ngajinya. Memang saya lihat beliau itu ada kelebihan. Saya pandang ini beliau dari awal, ini orang ngerti, orang paham. Kalau duduk di depan dia udah tua orangnya, ya. Kalau duduk di depan, tapi kalau kemarin duduknya di samping karena kemarin habis masuk rumah sakit. Itu kemarin saya tanya begini, Pak Haji, kemarin Pak Haji 2 minggu enggak datang ya? Iya, saya enggak datang 2 minggu. Saya tanya lagi, Pak Haji kemarin 2 minggu enggak datang? Iya, saya enggak datang 2 minggu kemarin. Saya di rumah sakit. Tadi dia udah ngomong, saya mau tegasin lagi. Maaf Pak Kiai, saya kemarin 2 minggu enggak datang. Maaf Pak Kiai, kemarin saya 2 minggu enggak datang. Saya sakit, masuk rumah sakit, Masya Allah. Ya, alhamdulillah sih enggak ada corona. Ya, alhamdulillah saya diperiksa di Pelni katanya. Nginep saya 2 minggu Pak Kiai katanya begitu. Masya Allah nginep. Alhamdulillah enggak. Karena corona enggak Pak? Enggak, alhamdulillah. Kemudian pas pulang, emang dia nganterin saya terus kalau pulang itu. Nganterin saya terus. Saya tegasin, Pak Haji kemarin ya enggak ngaji 2 hari, enggak ngaji ya? Iya, saya enggak ngaji. Kemarin saya enggak ngaji, dua pertemuan saya enggak ngaji. Dalam hati saya, yang kemarin siapa itu? Yang kemarin siapa itu? 2 minggu datang ya? Dia bilang 2 minggu enggak datang. Yang kemarin siapa itu? Ada orangnya, bukan kelihatan lagi, ngomong sama saya, nganterin. Subhanallah.
nganterin. Ada ya Malik itu, apa saya tanya Malik ingat nggak omongan kemarin tuh Pak Haji? Ingat tuh, ingat. Kenapa saya tanya tuh? Itu kemarin, ya, ini dia bilang dia nggak datang kemarin. 2 minggu masuk rumah sakit. Itu yang kemarin siapa yang kemarin? Subhanallah. Tapi saya nggak bilang sama dia. Saya takut nanti dia lupa diri. Jadi 2 minggu dia datang. Memang orangnya Masya Allah, itu aja dia sediain kunci untuk parkir saya ya, di belakang Kosagoya itu. Ya. Dia bukan orang sini sih kayaknya. Nah, cuma tinggal situ udah lama. Tinggal situ udah lama dia, Pak Haji. Ya. Sampai ngobrol, saya mau parkir di tempat koskan dia, saya tanya, ini rumah siapa Pak Haji? Ini kos-kosan saya, ini rumah saya, itu rumah mantu saya. Kemarin dia ngomong kayak begitu. Padahal dia di rumah sakit orangnya. Ini, kita jangan pernah menghina orang. Apalagi beliau ulama. Jangan sekali-kali. Ya. Itu yang bukan ulamanya itu aja tuh kayak begitu tuh. Insya Allah. Kalau begitu tuh, insya Allah beliau adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ulama yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya beliau punya keistimewaan yang kita belum tahu kadang. Dan memang ngajinya rajin. Ya. Ngajinya rajin memang. Dan bukan sama saya saja dia ngajinya memang. Ya, orang tua udah tua. Ya, udah tua. Dia ngajinya di depan kalau ngaji, kalau semalam ngajinya di samping, ya nyender karena habis rumah sakit. Ya, habis masuk rumah sakit, baru pulang dari rumah sakit. Masya Allah. Di sini Bapak-bapak hadirin sekalian, ini saya senang menceritakan ini, ya, karena hemat saya, kalau kita senang menceritakan orang yang lagi senang, yang dapat kemuliaan, mudah-mudahan kita dapat kemuliaan. Ya, begitu pula yang dengar, senang mendengar ini, insya Allah juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan wali abdal itu begitu, ya, digantiin nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orangnya tahu, kadang orangnya enggak tahu. Kayak dulu juga pernah terjadi Pak di sini. Saya lagi ziarah ke makam, ya, ke makam Kiai Zainuddin MZ. Saya lagi ziarah, Kiai Zainuddin MZ datang ke sini. Sayanya ke sono, beliaunya ke sini. Ya, ke rumah saya, mau nemuin saya, ketemu sama istri. Kata istri, kayak itu Kiai Zainuddin katanya. Sampai sekarang nggak ketahuan tuh siapa itu, kata beliau, kata istri saya itu Kiai Zainuddin. Dan saya yakin itu Kiai Zainuddin. Masya Allah. Itu bisa kayak begitu. Kenapa saya ke rumahnya, ke kuburannya Kiai Zainuddin ketika beliau meninggal? Karena saya merasa ada satu jasa. Dan waktu masih saya kecil, saya itu selalu mendengarkan ceramah beliau setiap kali beliau ada siaran langsung di radio. Ya. 12:30 radio apa tuh, Cing? Ingat radio apa tuh? 01. Lupa dah ya. Itu setiap 12:30 ada, ingat tuh ya. Beliau selalu ceramah. Itu saya selalu dengerin habis pulang sekolah, dengerin sambil tiduran. Apa ceramahnya? Tentang puasa Senin Kemis. Dari situlah saya mulai puasa Senin Kemis. Dari mulai SD saya puasa Senin Kemis, dari mulai SD lantaran sebab beliau. Ya, sampai ada seorang ustadz bilang saya puasain cewek katanya. Udah enggak sama sekali. Ya Allah, saya puasa itu lantaran itu dengerin Kiai Zainuddin MZ, emang selalu saya dengerin, enggak pernah apa sambil tiduran. Mungkin itu dikasih keberkahan dengerin ulama.
Tapi yang kagak bener ketika dia pengen merubah, ketika udah masuk kagak mau keluar. Ini enggak benar. Itu kayak Zainuddin MZ. Ada fitnah beliau dengan perempuan, itu fitnah, enggak melakukan itu. Ya. Ulama jangan kita bayangin kayak begitu. Saya aja yang kecil ya jauh dibanding dengan beliau, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jauh alhamdulillah ya. Kita berusaha enggak melakukan itu, enggak. Saya Pak kalau bangunin perempuan santri Pak, dari masih dulu awal sampai sekarang bangun pesantren udah 10 tahun. Itu kalau saya nggak pernah yang bangunin santri, ada cewek yang mau sini santri tidur, neneng bangun neng, nggak pernah saya begitu. Paling saya dari jauh ada bangunin anak, akam bangun akam, nggak tahu bangunin yang di sono no. Nggak pernah bangunin. Boleh tanya santri siapa yang nggak pernah saya menjaga itu. Ya, pertama menjaga diri saya, kedua pasti dia malu. Ya, kalau saya gini, ya, alhamdulillah nggak pernah saya melakukan itu. Itu saya yang kecil yang kayak begitu. Bagaimana beliau, gitu ya, masya Allah, orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bilang ilmunya mah nggak tinggi. Orang bukan ilmu, bukan hanya ilmu. Kita lebih baik berteman kepada orang yang ilmu zahirnya enggak banyak, tapi dia tidak memperturutkan nafsunya, ketimbang orang punya ilmu banyak, ilmu zahirnya banyak, tapi memperturutkan nafsunya. Ya, yang lebih bagus lagi kita berteman sama orang ilmunya banyak, enggak memperturutkan nafsu. Itu yang lebih baik lagi, idealnya kayak begitu. Nah, kalau ada orang yang kayak begitu tuh jangan ditinggalkan. Ya. Orang yang ilmu zahirnya enggak banyak tapi enggak memperturutkan nafsu, deketin. Apalagi ada orang ilmunya banyak, dia tidak memperturutkan nafsu, lebih deketin lagi, jangan ditinggalkan. Karena beliau insya Allah juga akan memberikan syafaat. Fadzalika, maka demikian itu qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala, wa qaulu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qala Abdul Razzaq, maka berkata oleh Abdul Razzaq an Ma'marin dari Ma'mar, an Qatadah dari Qatadah, wa qalu, mereka berkata lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, yakni al-ayyam allati abadna fiha al-ijla. Ya. Maksudnya hari-hari yang kami sembah hak sapi itu. Jadi masuk neraka cuma segitu doang katanya. Waqala Ikrimah, berkata Ikrimah, khasamatil yahudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulu, lalu mereka berkata, lan nadkhulan nara illa arba'ina lailatan. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya 40 malam. Wa sayukhlifuna ilaina qaumun akharu. Kaum yang lain ya menyalahi kami kepadanya, yaknuna Muhammadan, mereka menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan sahabatnya. Faqala Rasulullah, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biyadihi ala ru'usihim, di tangannya atas kepala-kepala mereka, bal antum khaliduna mukhalladuna la yukhlifukum ilaiha ahadun, bahkan kamulah yang kekal. Jadi kamu tuh masuk neraka kekal, bukan cuma beberapa hari doang. Ya, dikekalkan. Tidak ada seorang pun menyalahi kamu padanya. Fa anzalallahu, lalu Allah Ta'ala turunkan firman-Nya. Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Al-ayata wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim.